Hari ini kita membuat poster Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Itu adalah sebuah upaya framing yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa hari ini? Karena hari ini Presiden Jokowi sedang ada di Sydney. Pesan ini perlu kita suarakan agar lebih terdengar. Ini parah nih. Congratulations Pak Presiden, kerjanya sungguh sangat menghebatkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang infrastruktur itu hebat banget. Karena cawe-cawe presiden bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Cawe-cawe Presiden Jokowi merusak demokrasi kita dan merusak konstitusi kita. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan? Di mana? Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Demo seorang diri, Denny hanya mempermalukan diri di luar negeri. Dari Melbourne, Australia, Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Australia memuji Presiden Jokowi. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. So, Jokowi, welcome. Menjadi lebih tidak adil, menjadi lebih tidak jujur. Maka kita harus melakukan perlawanan. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Pak Jokowi, kami bangga mempunyai presiden seperti Bapak sampai 2 periode. Kami tidak menyesal, kami selalu bermimpi bahwa pemimpin-pemimpin berikutnya seperti Pak Jokowi yang selalu memikirkan rakyat kecil. The style of President Jokowi, which is understated, which is low-key, is exactly what is needed when you're dealing with this very, very loud, I call them elephants, but in some ways they're like loud tigers, China and United States. I'm so honored to be with him today. He's a dear friend. Jokowi, welcome. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akan menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertepatan kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara tersebut. Karena ini melanggar konstitusi. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos padahal status Anda tersangka. Ya, Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar dari Republik ini. Anda bukan orang paling pintar dari Republik ini. Itu tidak lebih dari buzzer. Itu tidak lebih dari buzzer. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi di Australia pada Selasa 4 Juli. Agenda Presiden Jokowi tersebut antara lain Annual Leaders Meeting dengan Perdana Menteri atau PM Australia, Anthony Albanese. Agenda pertama Presiden tersebut adalah bertemu dengan CEO beberapa perusahaan di Australia. Adapun fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah investasi mereka di Indonesia. Namun di balik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia, ada yang membuat perut tergelitik tak bisa tahan tawa melihat tingkah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Siapa lagi jika bukan Denny Indrayana. Denny yang melakukan aksi unjuk rasa kepada Presiden Joko Widodo saat ini sedang berada di Australia. Denny melakukan unjuk rasa di Federation Square di Melbourne, sedangkan lokasi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja berada di Sydney. Dalam aksi tersebut, Denny Indrayana membentangkan spanduk besar bertuliskan Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty. Dia melakukan aksi unjuk rasa seorang diri dengan melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial Facebook. Sekarang kita lagi ada di Federation Square. Ini adalah tempat di pusat kota Melbourne. Ada poster agak besar kita buat. Tulisannya Jokowi dan cawe-cawe Stop Dynasty. Sebagaimana sudah kita sering diskusikan, cawe-cawe Presiden Jokowi berbahaya. Bukan hanya untuk demokrasi, tapi juga untuk Pilpres 2024. Melanggar konstitusi, melanggar etika politik, dan tentu saja ini harus kita suarakan, kita sikapi dengan kritik. Kata Denny Indrayana pada Selasa 4 Juli.
Menurut Denny, Presiden Joko Widodo harus melakukan cawe-cawe pada kerja-kerja yang bisa dilakukan, seperti misalnya mendorong percepatan RUU perampasan aset. Presiden mengatakan itu di DPR, padahal Presiden dengan mudah bisa mendorong itu, mengakselerasi prosesnya agar cepat selesai, sebagaimana Presiden cawe-cawe dalam membuat Undang-Undang Ibu Kota Negara baru. Presiden cawe-cawe dalam perubahan Undang-Undang Minerba yang menguntungkan para penambang, oligarki, tambang nikel, batu bara. Presiden Jokowi cawe-cawe dalam penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan Perpu Cipta Kerja, ujarnya. Dalam proses penyelesaian RUU perampasan aset, cawe-cawe Presiden Jokowi sangat dibutuhkan untuk melengkapi sistem aturan legislasi Indonesia untuk pemberantasan korupsi. Tapi Presiden tidak lakukan itu, kata Denny Indrayana. Denny Indrayana juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan dinasti politik. Dia menilai saat ini Presiden Jokowi seakan tengah mempraktekkan dinasti politik dengan menempatkan anak menantunya jadi kepala daerah. Presiden bisa cawe-cawe menghentikan dinasti keluarga Solo, menghentikan keikutsertaan anak-anaknya dalam berbisnis. Karena bisnis anak-anak Jokowi sebenarnya sudah dilaporkan KPK oleh Ubaidillah Badrun, di mana di situ ada dugaan korupsi, kata Denny. Terakhir, Denny meminta Jokowi untuk menghentikan KSP Muldoko yang saat ini sedang berkonflik dengan Partai Demokrat. KSP Muldoko sedang membegal, sedang mencopet Partai Demokrat. Itu melanggar prinsip demokrasi, melanggar kebebasan berorganisasi, melanggar kebebasan berekspresi, berserikat, dan Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan KSP-nya Muldoko untuk berhenti mencopet, membegal Partai Demokrat, ujar Denny. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia dan bertemu dengan beberapa tokoh penting. Salah satunya melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Australia David Harley. Mengutip dari presiden ri.co.id, Presiden Jokowi diketahui melakukan pertemuan pada Selasa 4 Juli di Admiralty House, Sydney, Australia. Pihaknya tiba sekitar pukul 10:35 waktu setempat. Adapun Gubernur Jenderal Harley langsung menyambut Presiden Jokowi sesaat turun dari kendaraannya. Keduanya pun berjalan beriringan dengan 21 dentuman meriam menuju lokasi upacara penyambutan. Lagu kebangsaan masing-masing negara pun turut diperdengarkan setelah Presiden Jokowi berada di mimbar kehormatan. Gubernur Jenderal Harley pun mempersilahkan Presiden Jokowi untuk memeriksa barisan kehormatan bersama dengan pengenalan delegasi masing-masing. Gubernur Jenderal David Harley pun turut mengucapkan rasa senangnya dalam menyambut Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jenderal Harley ketika pertemuan tatap muka. Saya senang menyambut Anda di Admiralty House, ujarnya. Diketahui pertemuan ini pun sangat diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo, terutama dengan dukungan Gubernur Jenderal Australia untuk penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jenderal Harley diketahui berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Adapun setelahnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese turut hadir dalam pertemuan tersebut tentunya. Pertemuan ini pun tidak hanya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo saja, namun juga ditemani beberapa menteri di antaranya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk Australia Siswa Pramono.